Pada tahun 1554, setelah pemberontakan Protestan meletus terhadap Mary, Elizabeth dituduh terlibat dan dipenjarakan di Menara London. Ratu Elizabeth I adalah salah satu sosok paling ikonik dalam sejarah Inggris. Ceritanya dipenuhi intrik politik, kisah cinta yang penuh teka-teki, dan kepemimpinan yang tangguh selama masa-masa sulit. Mari kita masuki dunia Elizabeth I, sang Ratu Perawan, dalam sebuah cerita menarik yang penuh ketegangan. Kehidupan awal Elizabeth jauh dari kehidupan seorang putri pada umumnya. Lahir pada tanggal 7 September 1533, ia adalah putri dari Raja Henry VIII dan istri keduanya, Anne Boleyn. Kelahirannya disambut dengan kekecewaan oleh ayahnya, yang sangat menginginkan pewaris laki-laki untuk mengamankan dinasti Tudor. Kegagalan Anne Boleyn untuk memberi Henry seorang putra menyebabkan kejatuhannya yang dramatis dan eksekusinya ketika Elizabeth baru berusia 2 tahun. Elizabeth dinyatakan tidak sah, gelarnya sebagai putri dicabut, dan diusir dari istana. Kakak tirinya, Mary, putri dari istri pertama Henry, Catherine dari Aragon, juga menghadapi kesulitan serupa. Kedua saudari itu dibesarkan secara terpisah, tetapi keduanya menghadapi trauma karena kekacauan perkawinan ayah mereka. Namun, kecerdasan Elizabeth berkembang pesat meskipun mengalami kesulitan-kesulitan ini. Ia memperoleh pendidikan yang luar biasa, menguasai berbagai bahasa, termasuk Latin, Prancis, Italia, dan Spanyol. Ia mempelajari sejarah, filsafat, dan teologi, mengasah pikirannya dan mempersiapkan dirinya, tanpa disadari, untuk masa depan di atas tahta. Istana Tudor penuh dengan bahaya, terutama bagi seorang wanita muda yang memiliki hubungan dengan kekuasaan politik. Masa remaja Elizabeth sangat berbahaya. Selama pemerintahan singkat saudara tirinya, Edward VI, ia sangat menjauh dari dunia politik. Namun, ketika Edward meninggal pada tahun 1553 dan saudara tirinya, Mary I, naik tahta, kehidupan Elizabeth berubah menjadi lebih gelap. Mary I, yang dikenal sebagai Bloody Mary, karena penganiayaannya terhadap kaum Protestan, melihat Elizabeth sebagai ancaman potensial sekaligus pengingat akan penghinaan yang dialami ibunya. Elizabeth, seorang Protestan di kerajaan Katolik yang baru saja dipulihkan, mendapati dirinya dalam bahaya besar. Pada tahun 1554, setelah pemberontakan Protestan meletus terhadap Mary, Elizabeth dituduh terlibat dan dipenjarakan di Menara London. Selama berbulan-bulan, ia hidup dalam ketakutan terus-menerus akan hukuman mati, tidak yakin apakah ia akan mengalami nasib yang sama seperti ibunya. Namun Elizabeth selamat. Mary akhirnya membebaskannya, entah karena kurangnya bukti atau perhitungan politik. Elizabeth memetik pelajaran berharga dari pengalaman mengerikan ini, yang terpenting di antaranya adalah pentingnya kesabaran, kehati-hatian, dan seni bertahan hidup dalam politik. Ketika Mary meninggal pada tahun 1558, mahkota kerajaan diserahkan kepada Elizabeth. Pemerintahannya dimulai dengan ketidakpastian, karena Inggris adalah negara yang terpecah belah oleh konflik agama dan dilemahkan oleh kepemimpinan yang buruk dan perang asing selama bertahun-tahun. Elizabeth tahu bahwa ia harus bertindak hati-hati untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Salah satu tugas pertamanya dan yang paling pelik adalah menangani konflik agama yang telah memecah belah Inggris. Untuk mengatasinya, ia memberlakukan perjanjian agama Elizabethan, serangkaian reformasi yang berupaya membangun jalan tengah antara umat Katolik dan Protestan. Meskipun secara lahiriah Protestan, gereja Inggris mempertahankan banyak praktik Katolik yang membantu meredakan perpecahan agama di dalam kerajaannya. Pendekatan pragmatis ini memungkinkan Elizabeth untuk menjaga perdamaian selama sebagian besar masa pemerintahannya, meskipun ketegangan agama membara di bawah permukaan. Elizabeth terkenal tidak menikah selama masa pemerintahannya, sehingga ia mendapat gelar Ratu Perawan. Hal ini sangat tidak biasa bagi seorang raja wanita pada saat itu, karena pernikahan dipandang sebagai alat politik untuk mengamankan aliansi dan menghasilkan ahli waris. Namun Elizabeth menggunakan status lajangnya sebagai keuntungan diplomatik.
ia menerima lamaran pernikahan dari berbagai pangeran dan raja Eropa, termasuk Philip II dari Spanyol, Archduke Charles dari Austria, dan bahkan kesayangannya, Robert Dudley, Earl of Leicester. Namun, ia tidak pernah berkomitmen pada salah satu dari mereka. Penolakannya untuk menikah menjadi bagian penting dari identitasnya sebagai seorang penguasa. Elizabeth seringkali menampilkan dirinya sebagai seorang ibu bagi rakyatnya, dan secara terkenal menyatakan bahwa ia menikah dengan Inggris. Keputusan ini juga memungkinkannya untuk mempertahankan kendali penuh atas pemerintahannya, bebas dari pengaruh seorang suami yang mungkin menantang otoritasnya. Di bawah pemerintahan Elizabeth, Inggris mengalami kebangkitan dalam budaya dan seni. Era Elizabeth dikenal karena berkembangnya sastra, musik, dan teater. Penulis seperti William Shakespeare, Christopher Marlowe, dan Edmund Spenser berkembang pesat selama pemerintahannya, menghasilkan karya-karya yang masih dikenang hingga saat ini. Istana menjadi pusat kreativitas yang dinamis, dengan pertunjukan topeng, drama, dan hiburan megah yang diadakan secara rutin. Elizabeth sendiri sangat berbudaya, menikmati musik, puisi, dan tari. Ia juga mendukung para seniman dan penulis, seringkali menggunakan budaya sebagai alat propaganda untuk mengagungkan kekuasaannya. Potret Elizabeth dengan cermat menggambarkan citranya sebagai penguasa yang kuat dan ilahi, seringkali menunjukkan dirinya dikelilingi oleh simbol-simbol kemurnian, kekuatan, dan kekuasaan kekaisaran. Salah satu potret dirinya yang paling terkenal, yang dikenal sebagai potret armada, menggambarkan Elizabeth dengan tangannya di atas bola dunia, yang melambangkan kekuatan Inggris yang semakin besar di panggung dunia. Di belakangnya, terlihat adegan-adegan dari kekalahan armada Spanyol, yang memperkuat citranya sebagai ratu pejuang yang melindungi rakyatnya dari ancaman asing. Momen penentu kebijakan luar negeri Elizabeth terjadi pada tahun 1588, ketika Raja Philip II dari Spanyol meluncurkan armada Spanyol dalam upaya untuk menggulingkannya dan mengembalikan agama Katolik ke Inggris. Spanyol adalah kekaisaran terkuat di dunia saat itu, dan armada tampaknya tak terhentikan. Namun, Elizabeth mengerahkan angkatan lautnya, dan melalui kombinasi keterampilan taktis, cuaca, dan mungkin keberuntungan semata, armada dikalahkan. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan propaganda. Peran Elizabeth sebagai pelindung agama Protestan dan kemampuannya untuk menginspirasi rakyatnya menjadi legendaris. Setelah kemenangan tersebut, Inggris mulai bangkit sebagai kekuatan maritim global, yang menjadi panggung bagi eksplorasi dan kolonisasi di masa mendatang. Elizabeth I memerintah Inggris selama 45 tahun, dan menjelang kematiannya pada tahun 1603, negara tersebut telah berubah menjadi kerajaan yang kuat, bersatu, dan penuh dengan budaya yang dinamis. Meskipun ia tidak pernah menikah atau memiliki ahli waris, ia meninggalkan warisan yang akan membentuk jalannya sejarah Inggris selama berabad-abad. Kematiannya menandai berakhirnya dinasti Tudor, karena sepupunya James VI dari Skotlandia menggantikannya, menyatukan Inggris dan Skotlandia di bawah satu mahkota. Namun warisan Elizabeth bertahan lama setelah kematiannya. Ia menjadi simbol kebanggaan, kekuasaan, dan kemerdekaan Inggris, seorang ratu yang menentang harapan dan memerintah dengan kecerdasan, karisma, dan keterampilan politik yang tak tertandingi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.